Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Sore bersama saya Camar Haenda. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan untuk menjaga kekayaan alam Indonesia. Jajaran menterinya pun siap menjatuhkan sanksi pidana bagi perusahaan tambang yang melanggar aturan. Raja Ampat menjadi sorotan masyarakat, bukan karena keindahannya, tetapi pertambangan yang ditemukan di sejumlah pulau di Papua. Presiden Prabowo tak segan mengakui Indonesia tidak berani tegas dan disiplin dalam menjaga kekayaan alam yang ada di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Prabowo di acara International Conference of Infrastructure. Kekurangan Indonesia adalah kita kurang tegas, kurang berani, kurang disiplin, kurang keras menjaga kekayaan kita. Jajaran Menteri Presiden Prabowo langsung menengok lokasi tambang. Tak hanya itu, 4 perusahaan tambang yang kedapatan melanggar aturan dicabut izinnya. Keempat perusahaan ini juga diperiksa untuk mendalami adanya dugaan tindak pidana dalam pertambangan. Tambang nikel ada instruksi khusus nggak Pak terhadap anggota di lapangan Pak? Yang jelas anggota kita saat ini bersama dengan kementerian terkait sedang melaksanakan pendalaman. Terima kasih. Artinya melakukan penyelidikan ya Pak? Terima kasih Pak Kapolri. Siapa? Raja Ampat dikenal dengan keindahan laut dan pemandangan alamnya. Raja Ampat merupakan tempat bagi keanekaragaman terumbu karang terbesar di dunia. UNESCO pun mengakui Raja Ampat sebagai situs geopark. Keberadaan tambang dinilai mengancam ekosistem laut dan potensi pariwisata yang kelak bisa merugikan masyarakat setempat. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo angkat suara soal dirinya yang dikaitkan dengan nama kapal Tongkang dan Tugboat yang diberi nama JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Jokowi santai bahkan senang jika ada kapal yang ditulis namanya dan menjadi miliknya. Presiden ke-7 Republik Indonesia menanggapi santai soal keterkaitan dirinya dengan kapal Tongkang dan Tugboat yang diberi nama JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Jokowi mengaku tidak merasa terganggu dengan munculnya isu tersebut. Menurutnya tulisan serupa juga banyak muncul di truk dan kendaraan lainnya. Meski demikian, dirinya meminta agar tulisan-tulisan tersebut tidak dibelokkan artinya atau bahkan dipelintir untuk tujuan yang tidak baik. Kalau ada tulisan JKW kemudian diartikan milik saya, ya senang banget saya, alhamdulillah punya kapal. Nanti ada truk, ada tulisannya JKW lagi, oh itu miliknya Pak Jokowi, alhamdulillah lagi. Nanti ada apa lagi? Ada pesawat, moga-moga ada pesawat ditulis. Ada tulisannya JKW, miliknya Pak Jokowi lagi. Kaya raya lah saya. Nah ya berarti kan sudah ada klarifikasi, ngapain ditanyakan? Merasa nggak sih Pak? Apakah diberikan dengan kalimat JKW? Oh banyak kok, tulisan di truk juga banyak, saya lihat ada di bus juga ada. Biasa aja lah, biasa. Tapi harus jangan dibelokkan, jangan dipelintir, dia nggak baik. Presiden ke-7 Jokowi juga menegaskan pihak pemilik sudah memberikan pernyataan sehingga tidak perlu diributkan lagi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sengketa rebutan 4 pulau, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution siap duduk bersama dengan Gubernur Aceh dan Menteri Dalam Negeri. Gubernur Aceh pun mengklaim ke-4 pulau merupakan hak milik Aceh sejak dulu. Empat pulau di Provinsi Aceh yang kini masuk ke dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara menjadi polemik. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyebut siap duduk bersama dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Terkait isu soal adanya minyak dan gas di 4 pulau, Bobi menyatakan belum ada data soal itu. Namun ia melihat ada potensi besar di sektor pariwisata.
Kalau untuk masalah milik siapa itu pulau, mohon maafnya, mau kami bahas dari pagi sampai pagi lagi pun sebenarnya nggak ada solusinya. Makanya saya sampaikan di situ, ya kalau kita mau bahas, ayo sama-sama. Kami terbuka kalau memang hal itu mau diulang kembali pembahasannya, kepemilikan kami terbuka. Cuman kalau bilang Sumut harus menyerahkan, nggak ada wewenang kami menyerahkan. Kan kita lihat pertama dari sektor pariwisata pasti bagus. Untuk yang lain tentunya pasti harus ada data yang menunjang ya, apakah ada katanya ada minyak, ada gas. Kalau data itu saya nggak pegang. Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan 4 pulau yang ditetapkan Kemendagri masuk wilayah Sumatera Utara masuk ke dalam kewenangan Aceh. Ia mengaku memiliki sejumlah bukti atas klaimnya tersebut. Kami punya pulau itu sebenarnya itu kewenangan Aceh. Jadi kami punya alasan kuat, punya bukti kuat, punya data kuat. Sejak dulu kala itu memang hak Aceh, punya Aceh. Jadi saya rasa itu memang betul-betul Aceh di segi apa saja, di segi geografi, di segi sejarah, di segi perbatasan itu memang. Jadi tidak perlu diminta apalagi. Oh, itu saja. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun menyatakan pemerintah terbuka menerima gugatan hukum terkait penetapan batas wilayah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Nah, namun kemudian mungkin ada pihak yang mungkin menerima, ada yang tidak menerima ya. Kita paham lah. Ini kita terbuka juga untuk mendapatkan evaluasi ya, atau mungkin kalau ada yang mau digugat secara secara hukum, petun misalnya ya. Kita juga nggak keberatan, kita juga tidak ada kepentingan personal. Jadi kalau misalnya Pak Gubernur, Pak Bobi dan Pak Muzakir Manaf berdialog untuk misalnya mengelola bersama, why not? Kami akan sangat senang sekali. Kita pasti akan mendukung karena kami nggak punya kepentingan selain adanya kepastian daerah itu. Itu aja. Ya, kita doakan antara kedua gubernur bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Kalau bisa kelola bersama, why not? Terima kasih. Sebelumnya 4 pulau yang menjadi rebutan antar Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil. Pada 25 April 2025, melalui keputusan Menteri Dalam Negeri, 4 pulau yang menjadi rebutan dinyatakan masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala menanggapi polemik 4 pulau di Aceh Singkil yang oleh Mendagri dimasukkan dalam wilayah Sumatera Utara. Yusuf Kala menyebut keputusan Mendagri Menteri Dalam Negeri tidak bisa mengubah undang-undang yang menetapkan 4 pulau tersebut masuk ke dalam Provinsi Aceh. Dalam sejarahnya, Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, itu secara historis sudah dibahas di Kompas oleh tulisannya bahwa itu secara historis memang masuk Aceh Singkil. Bahwa letaknya dekat Sumatera Utara itu biasa. Contohnya di Sulawesi Selatan ada pulau yang dekat NTT, tapi tetap Sulawesi Selatan. Walaupun dekatnya ke NTT, itu biasa. Nah, jadi tadi kemarin juga saya berdiskusi dengan Pak Menteri Mendagri Pak Tito mengenai hal ini. Wah, tentu karena ini didirikan dengan undang-undang, tidak mungkin itu tentu tidak bisa dibatalkan atau dipindahkan dengan Kepmen. Karena undang-undang lebih tinggi daripada Kepmen. Kalau mau merubah itu adalah undang-undang juga. Hanya karena analisa perbatasan. Selama ini orang sana pulau itu bayar pajaknya ke Singkil. Nanti ada temannya akan bawakan bukti pajak dia ke Singkil. Jadi baik dari sisi
bahwa maksud baik Pak Tito kita juga hargai, karena ingin pemerintah itu efisien yang dekat, yang pemerintah dekat. Tapi secara historis ini memang pulau itu bagian dari Aceh, dan itu dibentuk berdasarkan undang-undang, walaupun di undang-undang tentu tidak sebut tentang pulau itu. Kemudian bagaimana perundingan di Helsinki? Ini adalah kesepakatan bersama antara pemerintah dan negara. Dua-dua mau sepakat membicarakannya. Apa kepentingan Pak Aceh? Ingin agar jangan ada katakanlah pemekaran kayak di Papua belakangan, pemekaran. Karena kalau ada pemekaran lagi di Aceh, maka terpecah Aceh. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia menggelar forum komunikasi pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Acara yang digelar bersama lintas kementerian serta lembaga ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem pengawasan dan kualitas pelayanan pariwisata yang lebih baik. Mengakomodir aspirasi daerah serta pelaku pariwisata, Kemenpar menggelar forum komunikasi pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko di sektor pariwisata di Menteng, Jakarta Pusat. Salah satu tujuan digelarnya forum bersama lintas kementerian serta lembaga ini, yakni menyatukan pemahaman antar pelaku pariwisata mengenai tata cara tahapan serta proses pelaksanaan perizinan berusaha di tanah air. Melalui forum ini, Kemenpar RI berkomitmen untuk memberikan para wisatawan pengalaman yang baik selama berwisata. Banyak hal terkait dengan pelayanan, gitu ya, terkait dengan usaha, aspek-aspek keselamatan, aspek-aspek keamanan yang perlu terus kita lakukan dalam rangka meningkatkan kualitas sebenarnya dan dari aspek daya saing dari pariwisata. Selain mendorong peningkatan daya saing dan kapasitas para pelaku pariwisata, forum ini juga untuk mensinergikan kebijakan-kebijakan antar kementerian dan lembaga ke arah yang lebih baik. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan.